biasa. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Berarti kita akan mulai pertemuan kita hari ini dengan saya, Bu Atik. Ya, kemarin kan minggu lalu kita nggak ketemu ya, kalau nggak salah kalian sama Pak Kris dan juga Bu Ratna Ujiandari. Ya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang service bisnis. Ya. Jadi kalau selama ini kalian taunya jualan produk, ya entah itu nanti produknya kalian beli jadi atau kalian produksi sendiri gitu kan ya, tapi kan produknya ada, maksudnya berupa jus apel, jus jeruk sama jus melon gitu kan, jualannya selama ini kalian seperti itu. Nah kalau nggak salah seharusnya di minggu lalu ya berarti ya kalian sudah belajar yang namanya human resource ya, atau anggaplah SDM ya, kalau di perusahaan kan ada bagian namanya SDM atau sumber daya manusia, di mana SDM tersebut akan sangat-sangat mempengaruhi akan mempengaruhi efektivitas atau proses dari perusahaan kalian. Nah, kita tambah lagi nih, setelah kita sudah ada SDM-nya gitu kan ya, berarti kan setiap bagian kalian sudah ada ada karyawannya yang mengerjakan di setiap bagian itu, karena kan selama ini kita main belum ada SDM gitu ya. Nah, sekarang ada SDM-nya, di mana SDM sangat berpengaruh. Nah, setelah ada SDM, di sini kita bisa melakukan yang namanya service bisnis. Nah, sebelum kita lihat service bisnisnya seperti apa. Ibu, maaf. Ya. Suara Ibu jelas tapi kecil ya, Bu. Apa ini di saya saja, tapi ternyata teman-teman juga ada yang sama. Oke, sebentar. Coba kita lihat sebentar ya. Saya setting dulu. Oke, bentar. Kalau sekarang, apakah jelas? Udah jelas, Bu. Masih kecil ya? Sudah besar, Bu, cuman kayak ada bayangan gitu suaranya. Oh, menggema. Nah. Oke, berarti ini udah oke ya? Oke, Bu. Kalau tadi kayak kependam gitu suaranya, Bu. Oh, ini suaranya dia suka. Ini ada ke sini. Berarti jelaskah atau masih mendem? Jelas ya? Tekan. Oke, kalau udah oke ya. Oke, berarti saya coba deketin lagi nih ke ininya. Oke, berarti kita balik lagi ke masalah tentang service bisnis kita. Nah, service bisnis itu kan adalah penjualan jasa. Ya, kalau ini pengertian dari si service bisnis adalah seperti ini. Kita adalah penjualan jasa. Nah, bedanya kalau penjualan barang itu kan ada produk barangnya ya. Nah, tapi si produk barangnya itu, kalau barang itu kan bisa ada contohnya kalau kita jual, kemudian e-commerce itu kan suka ada ratingnya ya, B2B juga sama kan. Terkadang ada mempengaruhi juga tentang proses penjualan kita, apakah penjualannya akan baik atau tidak, maksudnya seperti itu, karena kan ada produk barangnya, dia ketahuan bentuk fisik ya. Nah cuma kalau penjualan jasa itu kan istilahnya tidak begitu Ibu maaf ya. Kenapa suaranya nggak kedengaran? Suaranya kecil ya? Oke, bentar ya.
Masih kecil ya suaranya? Suaranya itu hilang-hilangan Bu, kadang besar banget, kadang kecil banget. Oke, bentar. Kadang suaranya nggak terdengar sama sekali, Bu. Kalau sekarang bagaimana? Masih kecil ya suaranya ya? Kalau sekarang suaranya bagaimana? Sudah jelas Bu. Sekarang masih jelas ya? Ya. Oke. Suaranya udah jelas ya berarti ya? Iya Bu, tapi kadang agak hilang tadi dikit. Oke, saya coba deh. Oke, kembali lagi berarti untuk membahas service bisnis. Jadi kita akan melihat tentang penjualan jasa kita. Ya, nah jasanya ini itu kita adalah menjual jasa tentang jasa karyawan. Jadi kan kita sudah ada kliennya nih. Nanti akan ada klien di mana nanti kita akan mengirim karyawan kita. Jadi klien itu misalkan minta pelayanan servis kita, gitu ya. Servis kita itu nanti saya lupa ada technical service, technical staff, terus ada marketing staff, sama satu lagi saya lupa apa. Nanti bisa kita lihat ketika kita melakukan prakteknya gitu ya. Jadi jasa itu di sini istilahnya di human resource adalah menjual jasa sumber daya manusia. Ya, jadi kan selama ini kita belajarnya adalah menjual jasa produk gitu ya. Oke, kita lihat. Nah, berarti nanti sama seperti kita melakukan jualan, saya rasa mungkin boleh juga mirip-mirip seperti B2B, ya. Jadi nanti akan ada penawaran, ya. Ada klien kita, tolong dong ngirim penawaran ke perusahaan, siapapun nanti yang mau mengambilnya. Dia minta tolong dong kirimin dong berapa orang untuk technical supportnya misalkan, atau marketing supportnya gitu ya. Nanti kita yang menentukan, kita yang menjadwalkan si orang tersebut ya. Karyawan kita, oke, si Atik misalnya nanti pergi ke perusahaan A. Nanti si Atik kalau udah selesai di perusahaan A, dia nanti bisa pergi ke perusahaan B misalkan. Tergantung dari yang kita jadwalkan. Tapi semuanya itu adalah dari ada tawaran dari klien kita, jadi bukan kita yang langsung menjadwalkan. Jadi kurang lebih, nah nanti kenapa saya bilang agak-agak mirip seperti B2B, nanti ketika kita melakukan
penawaran ya, atau kalau dituliskan quote ya namanya ya. Ketika kita melakukan quote, nanti kita akan menentukan harga yang mau kita berikan ke si klien tersebut. Jadi nanti kliennya tersebut akan menentukan harganya juga. Dia akan memberikan harganya berapa, gitu ya. Seperti itu. Nanti kita yang memberikan penawaran. Nanti setelah di penawaran itu, kalau seandainya kita ada saingan, nanti sama ketika ada saingan tersebut, nanti akan ditentukan siapa yang menang, siapa yang dapat istilahnya yang menerima penawaran tersebut. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nanti yang akan berhubungan adalah kalau finance jelas ya berhubungan ya kalau untuk finance. Kemudian ada juga human resource, kita sudah belajar di minggu lalu tentang human resource-nya. Nah, selain itu juga ada customer service. Nah, ini customer service ini yang termasuk dengan service bisnis kita. Ya, jadi kita akan melayani tentang apa nih, gitu ya? Si human tadi human. Ada penawaran tadi ya, jasa yang akan kita tawarkan. Jadi kita berjualan jasa tenaga kerja lah, anggaplah seperti itu. Nah, itu adanya di bagian customer service. Nah, ini akan sangat berhubungan juga sama ya, karena ini adalah si human resource gitu ya. Berarti nanti untuk si customer service-nya juga harus melihat si orang yang akan dijadwalkan, apakah orang tersebut memiliki masalah atau tidak. Karena nanti kalau orang tersebut lagi ada masalah, anggaplah mungkin kalian konseling gitu ya. Kalau kita konseling berarti kan dia nggak bisa melakukan pekerjaannya tuh karena dia lagi konseling ceritanya. Ya berarti nanti perhatikan juga tanggal-tanggalnya. Jadi jangan sampai dia lagi konseling atau bermasalah. Karena kalau misalnya si karyawannya tersebut ada masalah, maka tidak bisa melakukan customer service-nya atau tidak bisa mengirim si orang tersebut. Oke, nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi ya. Nah, kemudian ada lagi, nah ini nanti di konfigurasinya ada service demand, karena ini kita baru hanya baru belajar untuk si customer service-nya. Ini service demand-nya very fast, jadi mungkin akan ada banyak penawaran-penawaran tentang klien kita ingin menggunakan jasa dari sumber daya manusia kita. Tolong kirimin technical support, tolong kirimin marketing support misalkan. Nah, itu mungkin akan lebih banyak, maka itu settingnya adalah very fast ya. Oke, kemudian, nah bagaimana cara untuk bagiannya? Nah, di sini kalau kita flow-nya ya, di sini ada klien, tadi sudah saya sebutkan, jadi nanti kliennya itu nanti akan menawarkan SO ya, anggaplah sales order, tapi sales order itu dia ingin minta jasa pelayanan kita, tolong kirimin technical support, marketing support, sama satu lagi saya lupa apa, kalau nggak salah production support atau apa gitu ya. Nanti tolong dikirimkan sesuai dengan scheduling yang diminta oleh si kliennya tersebut. Nanti dari setelah customer service menerima, maka nanti human resource akan mengirimkan karyawan-karyawan tersebut sesuai dengan ketentuan pada sales ordernya. Kalau kita menang sales ordernya dan kita berhasil mendapatkan sales order tersebut. Ya kurang lebih alurnya seperti ini. Kalau finance pasti ya, karena uangnya pasti masuk ke bagian finance-nya. Nah, berarti nanti ya tadi seperti saya sebutkan, berarti di bagian customer service tugasnya apa? Nanti di bagian customer service, tugasnya adalah harus melakukan penjadwalan sesuai dengan permintaan dari sales ordernya. Gitu ya. Kan sales ordernya tadi dia minta bagian marketing support, bagian technical support, misalkan seperti itu ya. Terus nanti ada jadwalnya. Saya mau marketing support misalnya 3 hari. Saya mau technical support misalnya 1 hari. Dan terus misalkan saya mau marketing support 3 hari 2 orang misalkan. Saya mau technical support 1 hari 2 orang misalkan, ya bolehlah 1 hari 2 orang, bisa sih dia itu aja per hari ya. Nah, itu yang paling dijadwalkan nanti kan kita jelaskan. Kemudian, nah ini silakan nanti di bagian customer service nih tugasnya adalah memilih kira-kira mau mengambil SO yang mana, gitu ya. Nah, itu harus di-bid. Tadi saya bilang agak-agak mirip seperti B2B, cuma bedanya nanti ini orang yang kita jualin ya, bukan jualan orang ya, maksudnya jasa yang kita berikan ya. Nanti kita akan bid, berarti kita harus memberikan penawaran harganya. Jadi nanti di SO-nya itu akan ada willing to pay-nya. Jadi si kliennya tersebut dia mau bayar berapa, nah itu bisa kalian berikan harga. Ya berarti kan biasanya kalau kita berikan harga lebih rendah, pasti kan akan lebih ditertarikkan si klien seperti itu. Tapi berarti dilihat juga nanti untuk saingannya. Nah, perhatikan juga nanti ketika kita melakukan bidding-nya itu berarti dari uangnya juga jangan sampai
Ya, jangan sampai ketika karyawan tersebut pergi, gitu kan ya, berarti kan kalian kan tetap harus membayar gaji kan, maksudnya seperti ya. Jadi jangan sampai memberikan penawaran yang kira-kira kalian juga rugi, walaupun jadi untungnya nggak banyak gitu ya, tapi biasanya sih ini pasti akan untung banyak. Tapi untungnya tuh kalau service bisnis ya tidak begitu besar seperti B2B ya. Kalau B2B itu bisa sampai jutaan gitu ya. Kalau di klien sini sih nggak sampai jutaan, tapi maksudnya kalian juga harus perhatikan yang bayarkan kalau gaji itu kan tetap secara otomatis akan terbayarkan ya, bukan kalian nentuin kan, otomatis akan dipotong biasanya untuk si gajinya. Jadi perhatikan juga ketika melakukan ini, jangan sampai kalian rugi juga gitu ya, walaupun kok di servisnya keuntung sih Bu sebenarnya, misalkan si kliennya nawarinnya $5.000 misalkan, tapi kalian hanya memberikan harga $3.000, tapi ternyata dari $3.000 itu kalian justru tidak kan sebenarnya ada keuntungannya misalkan ya, tapi kalian malah jadi agak rugi misalkan. Nah, itu nanti diperhatikan juga ketika kalian memberikan penawaran harga. Ya, nah kemudian di bagian human resource-nya gimana? Gitu ya, ini tadi sudah saya jelaskan. Silakan coba dicek ada nggak orangnya. Jangan sampai ternyata di customer service-nya nerima orang, gitu ya. Di customer service-nya menerima pesanan klien, dia bidding aja gitu kan. Tapi ternyata di human resource-nya nggak ada orang. Nah itu harus diperhatikan juga. Ya, jangan sampai orangnya nggak ada malah karena udah banyak dikirim. Kemudian sama juga, nah ini harus perhatikan juga kalau misalkan ada staff yang sedang mengalami isu atau resignation, itu berarti ketika si staff tersebut mengalami isu atau resignation berarti SO-nya itu tidak berjalan atau belum bisa terpenuhi. Walaupun misalkan ini, yang anggaplah yang dikirim Atik, bisa Budi, Caca sama Dedi misalkan gitu ya. 3 orang tuh, Budi, Caca, sama Dedi. Tapi ya sebenarnya yang mengalami isu itu si Caca misalnya. Nah, tapi kan dalam si Budi, Caca, sama Dedi kan dalam satu SO, dia ditugaskan gitu kan ya untuk menyelesaikan ke SO pesanan dari si klien kita tersebut. Karena si Caca yang bermasalah, berarti bukan berarti Budi sama ini pergi gitu langsung, enggak. Karena tetap karena kita kan bermasalah, jadi nggak bisa. Jadi harus istilahnya minimal 3-3-nya tidak mengalami isu atau sedang tidak mengalami resignation. Jadi harus diperhatikan nanti ya ketika kita menentukan orangnya itu siapa. Jangan sampai jadi SO-nya jadi malah telat. Karena sama seperti B2B, kalau misalkan kalian telat menyampaikannya ke klien, pasti ada dendanya juga ya, seperti itu. Nah, berarti nanti saat ini kalau kita belajar dari si B2B, lagi, dari bisnis service kita, berarti kalian pertama harus perhatikan ya request-nya. Jadi dilihat dulu harga willing to pay-nya berapa, terus berapa orang yang dia kirim, terus berapa hari dibutuhkannya, kemudian duitnya berapa uang, terus kalau ada denda berapa bayarnya, misalkan seperti itu. Ya diperhatikan juga, jadi jangan asal-asal bidding juga. Kemudian yang kedua, nah ini maintain service sales order, maksudnya maintain apa? Kalau bisa, kan nanti tetap ada needed day-nya, hari dibutuhkannya hari yang keberapa itu harus sudah selesai. Ya sama seperti kalau kita ngirim barang, berarti harusnya sampainya hari keberapa misalkan seperti itu kan. Di bisnis service pun juga ada, jadi dari request SO yang dikirim oleh klien, dia ada menentukan kebutuhannya hari keberapa itu harus sudah selesai misalkan seperti itu. Nah itu berarti kalian harus memaintain tersebut, jangan sampai dia terlambat ya. Kemudian nah, yang ketiga, participate in sales service order bidding. Silakan kalian berpartisipasi dari bidding-bidding yang sudah ada. Kalau nggak salah sih, yang saya tahu, saya lupa kalau dulu waktu itu hanya ada bidding sih, tidak ada deal seperti B2B ya. Jadi tetap kita harus menentukan harganya berapa. Jadi nggak ada deal kayak B2B gitu ya. Oke, nah berikutnya selain itu juga yang harus kalian perhatikan adalah nanti mengatur jadwalnya, ya jadwal dari karyawan yang akan dikirim untuk memenuhi SO-nya tersebut. Jadi diperhatikan juga ketika scheduling. Nah, perhatikan juga ya pengaruhnya, ya bagaimana pengaruh dari si stafnya tersebut, gitu kan ya. Apakah nanti stafnya jadi jangan sebel lagi ya? Biasanya kan kalau kita orang kerja selalu dikirim keluar kota, anggaplah gitu ya, dikirim keluar terus, misalkan dia pasti kan akan mempengaruhi kondisi dari karyawan tersebut. Nah, jadi perhatikan jangan sampai
kalian kirim cuma satu karyawan itu aja, tapi karyawan yang lain nggak kalian kirim-kirim. Nah, itu juga bisa nanti takutnya mempengaruhi dari staff resignation. Berarti coba kalian perhatikan nanti ya ketika menjalankan bisnis service ini ya, terutama di bagian human resource-nya. Apakah dia malah jadi sering mengalami issue gitu kan, atau resign atau apa seperti itu. Oke. Ada yang mau bertanya sampai sini untuk bisnis service-nya? Halo Bu, suara saya bakal terdengar? Terdengar? Ya, saya mau nanya di bagian service. Kalau untuk apa namanya staff service itu kan defaultnya 4 semua ya Bu? Default orangnya? Banyaknya staff untuk yang kita gunakan untuk jasanya. Karena kan di service itu ada staff teknikal, ada staff marketing service, ada staff apa tuh? Saya lupa. Ya, jumlah orangnya ada 4 maksudnya gitu kan? Iya, itu ada 4 kan ya Bu, franchise. Iya, betul. Masing-masing stepnya 4 ya. Nah, pertanyaan saya, berpengaruh nggak Bu kalau misalkan saya meng-hire lebih banyak dari itu untuk apa namanya penggunaan di service lebih menguntungkan? Apakah berpengaruh Bu? Misalkan saya mau nge-hire staff lebih banyak dari 4 itu gitu, misalkan ada 8 staff di marketing service, ada 8 staff di technical service, itu apakah berpengaruh untuk di service-nya Bu? Maksudnya jadi lebih nguntungin atau gimana Bu? Oke, kalau kayak gitu berarti harus dihitung-hitung juga, karena kan dengan kamu menambahkan staff berarti akan membayar gaji si staff tersebut. Kalau seandainya kamu mengirimkan staffnya semua untuk bekerja, ya mungkin akan ada keuntungannya, gitu ya. Tapi kan terkadang maka coba dihitung-hitung juga nanti, maka kalian harus menganalisa. Karena kan tetap karyawan itu kan tetap dibayar gajinya kan. Bisa kamu tadi bilang, anggaplah bagian marketing support ya, anggaplah gitu ya. Ada kan minimalnya 4 kan ya, minimalnya 4 gitu kan ya. Kamu mau nambah lagi 4 orang lagi, ya boleh aja sih sebenarnya nggak masalah. Cuman ya perlu dihitung-hitung juga, apakah dengan 8 orang itu kamu bisa menjalankan bisnis servisnya itu. Gitu. Kalau emang bisa silakan. Terus apakah untung? Tadi kan saya bilang ketika kita bidding kita kan akan menentukan harga nih. Oh saya ngirim berapa ini seorang ini, anggaplah saya dapat untungnya berapa, gitu ya. Apakah akan menghasilkan keuntungan atau tidak? Ya, jadi silakan dianalisa. Tapi menurut saya kalau analogi dari saya ya, dengan 4 orang aja istilahnya bisa tetap berjalan. Ya, sekarang kan kalau untuk yang marketing ya apa yang 3 bagian nanti akan saya jelaskan, itu kan kalau nggak salah bukan di bagian yang di kotak-kotak di dashboard kita kan, sebenarnya itu bagian yang lain lagi yang memang dikhususkan untuk si bisnis service ini gitu. Jadi karyawannya itu tidak mempengaruhi dari si kegiatan kalian secara keseluruhan, karena itu anggaplah orang yang berbeda untuk si bisnis service. Ya kalau memang kalau kamu menghitung ternyata dengan 8 orang itu memang bisa menutupi kamu mendapat keuntungan, ya ini harus dilihat lagi dari si laporan keuangan kita, gitu ya. Dengan kamu bayar gaji, terutama di 3 bagian tadi ya, marketing support, saya lupa technical support, sama satu lagi apa tuh saya lupa deh. Ada satu lagi, apakah dengan setiap bagian tersebut kamu mendapatkan keuntungan atau enggak tuh, gitu kan. Kalau anggaplah semua kamu tambahin 88 apa berarti kan ada 24 orang, berarti kamu harus membayar gaji 24 orang. Dengan kamu membayar gaji 24 orang, terus kamu hanya menjalankan bisnis service misalkan, apakah ada keuntungannya atau enggak? Nah itu yang harus dilihat hitung-hitungan uangnya. Gitu Lukman. Ya, siap Bu. Ya, jadi saya tidak bisa mendapat jawaban pasti ya, karena itu kita harus nampak hitung-hitungan. Gitu. Terima kasih. Ya, sip. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, kita langsung coba saya kasih demo dulu sedikit ya, sebelum kita mulai latihan. Bentar, berarti saya cek dulu. Oke, roar 4. Oke, ini Apollo masih berdua aja nih Apollo. Coba Pratnya dan Ardia diingatkan temannya. Bentar Bu.
Belum join ya, silakan segera join ya, Apollo ya. Badut juga nih, baru sendiri nih Anindya Sasi. Tambahin ya, diingetin temannya ya, Anindya. Oke. Mungkin sekarang belum bisa join nih karena saya mau demo dulu sebentar ya. Layarnya kelihatan kan ya layarnya ya? Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan, Bu. Oke, berarti bisa ya run dulu sebentar. Oke, nanti kita latihan khusus untuk servis dulu ya. Baru nanti ya berapa hari sebentar aja, baru kita masuk ke latihan untuk seluruhannya. Oke, ini ada servis, ada incoming service request yang tadi saya bilang. Nah, perhatikan ketika ada yang masuk, di sini contohnya ya, ada request for proposal, kan ada banyak nih. Nah, perhatikan nih, ada technical service, technical marketing service, bukan support ya, sorry. Ini dulu soalnya support dulu, sekarang namanya service. Oh, yang satu lagi adalah namanya franchise. Nah, perhatikan, kalau yang dibuat nih, ya, si kliennya namanya Bitco, ya. Dia butuh technical service 4 hari, marketing service 5 hari. Nah, nanti, nih, maksimum bidding allowance-nya ini berarti willing to pay-nya. Berarti dia sebenarnya mau bayar maksimal sebesar ini, $152.000. Gitu ya. Nah, juga perhatikan minimum biddernya, yaitu 2. Berarti kalau 2 minimal harus ada 2 yang bidding. Kalau tulisannya minimum biddernya 1 seperti yang di bawah, berarti minimal 1 tim bidding dia mau menerima, gitu ya. Nah, lihat evaluated-nya ya. Evaluated-nya adalah based on price. Berarti dia akan melihat dari harga yang diberikan. Biasanya berarti harga terendah yang akan dia ambil, harga penawaran terendah. Nah, perhatikan juga ada late penalty-nya di sini. Berarti late penalty-nya itu adalah kalau kalian tidak memenuhi sesuai dengan need day-nya dia nih, kan dia need day-nya hari ke-13. Kalau sampai hari ke-13 belum selesai jasanya, berarti kalian harus membayarkan late penalty-nya ini. Gitu ya. Nah, kemudian terms on payment-nya cash, berarti cash-nya ini akan diterima kalau ya kegiatannya sudah selesai, sudah finish. Kalau sudah finish, baru kita dapat duit sebesar berapa ya? Sebesar yang kita quote. Ya, bukan sebesar ini ya, tapi sebesar yang kita quote. Nah, kemudian perhatikan juga di sebelah timetable-nya ada bid result. Berarti kalau kita melakukan bidding untuk request ini, nanti akan diumumkan di hari yang ke-6. Berarti sekarang udah lewat ya. Saya refresh dulu sebentar. Nah, anggaplah yang di sini, nah ini beda lagi ya, marketing service 10 hari, technical service 2 hari. Berarti kita plan a quote nih. Anggaplah kita mau ambil yang ini gitu ya. Kita lakukan plan a quote. Nah, perhatikan di sini dia butuhnya apa? Marketing service 10 hari. Nah, marketing service 10 hari itu kan di sini kebetulan ada 3 orang nih. Ya, ada Zhao Akawi, Raul Linda, Yong S. Bonar misalkan. Ingat dia butuhnya 12 hari. Boleh nanti kalian atur ya. Mau satu orang nggak mungkin karena satu orang itu totalnya berapa hari di sini? Ini ada 5 hari doang. Ada 6 hari gitu kan ya. Padahal dia butuhnya berapa hari? Dia butuhnya 12 hari. Berarti kalau kalian mau setting orang yang kedua juga boleh ya. Lihat totalnya di sini 6 tambah 6 berarti 12 hari. Ya, atau boleh kalau kalian mau setting seperti ini boleh gitu ya. Masing-masing dikirim ya, tapi ingat totalnya adalah 12 hari untuk marketing service sesuai dengan quote-nya di sini. Jadi jumlah orangnya silakan yang kalian tentukan. Yang penting harinya harus 12 hari sesuai dengan permintaan request for proposalnya ini. Gitu ya. Atau mau misalkan boleh begini, yang ininya di sini misalkan berapa hari ini? 3, nggak bisa ya. 4, 8, 9, 10, 11, ini bisa anggaplah saya kurangin 2. Atau mau seperti ini boleh, bener nggak nih? Bener kan? Jatuhnya jadi 12 hari juga, nggak apa-apa ya. Yang penting berarti maksimal, bukan maksimal, minimal kalian harus memenuhi kebutuhannya. Dan juga nggak boleh salah ya, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Harus sesuai dengan permintaannya dia. Ini berubah lagi karena udah hari berubah ya. Sorry, berarti dia 10 hari ya. Maaf saya ralat 10 hari, berarti kalau 10 hari ya silakan diatur aja. Berarti berapa nih? 5, di sini 5, anggaplah di sini enggak. Ya, totalnya 10 hari. Ya, kalian sini mintanya 10 hari, ternyata bukan 12 hari ya. Untuk marketing service dia mintanya 10 day.
Atau mau diganti tadi seperti saya bilang, ini 4 berarti sini 2 misalkan. Total sama 10 hari. Atau mau diganti juga misalkan seperti ini. Ya, yang penting totalnya kelebihan. Ya, yang penting totalnya adalah 10 hari, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang untuk marketing service. Nah, berarti jangan lupa dia selain marketing service juga minta technical service gitu ya. Berarti kita franchise service kita lewatin karena dia nggak minta. Kita pilih technical service. Dia butuhnya berapa? 2 hari di sini ya. 2 hari berarti silakan pilih. Mau orang yang pertama 2 hari boleh, mau orang yang kedua 2 hari juga boleh karena ada warna kuningnya nanti kan. Atau mau dibutuhinnya kan karena dia day-nya adalah 18, kalian mau tengah-tengah misalnya di 15 sama 16 juga silakan misalkan gitu ya. Boleh aja, atau maunya seperti ini 2 hari boleh ya. Intinya ingat yang dihitung adalah harinya bukan jumlah orangnya, tapi tetap kita harus scheduling. Tadi saya bilang jangan sampai, jadi nanti ini si Prince Rui sama Winarto Gami ini kalau sudah kita setting D15 dia pergi untuk melakukan data ini ya untuk ke Broadway IMC gitu ya, berarti nanti di hari ke-15 itu si Prince sama Winarto itu nggak bisa kita setting lagi, nanti ketahuan kok ada tanda silangnya atau nggak bisa diklik biasanya. Bentar nih udah ganti hari ya, saya refresh lagi ulang. Berarti kita langsung aja misalkan ini ya franchise service dia butuh 2 hari, berarti franchise service. Nah saya pilih 2 hari, mungkin saya setting di hari 25 sama hari 26 deh, misalkan seperti ini ya. Lihat ada duitnya kan ya. Kemudian dia butuh apa nih? Technical service 2 hari juga, berarti saya pilih technical service. Di sini 2 hari ya, mungkin saya setting aja lah di sini sama di sini misalkan dia butuh 2 hari, atau mau orang yang sama boleh ya, saya pilih si Winarto aja deh gitu ya misalkan. Nah kalau sudah kita pilih berarti sudah terpenuhi kan ya. Di sini tadi ada franchise service gitu kan 2 hari, Nuli Feng sama Yana kan 2 hari pasti satu-satu. Kemudian ada technical service juga 2 hari. Nah berarti itu kan ya kita quote totalnya berapa? Ada totalnya di sini $1.472. Sedangkan dia mau maksimum bidinya 72.000, berarti minimal kita bisa memberikan harga dari 1.472 sampai 72.000. Nah tergantung deh kalian buat deh maunya berapa di sini, silakan diisi ya kan maksimumnya ya. Kalau kalian mau tentukan maksimum juga boleh gitu ya, atau mau dikurangi dikit silakan gitu ya. Ya, jadi intinya jangan di bawah 1.472. Kenapa kalau di bawah 1.472? Ya kalian rugi, karena kan kalian ngirim mereka udah bayar segitu, belum nanti gajinya segala macam gitu kan ya. Maka silakan kalian hitung di sini ya. Anggaplah sini saya setting seperti ini deh. Ya, saya submit. Nah, nanti setelah submit gitu ya. Tadi bid resultnya di hari ke-23. Nah, ini harusnya sudah keluar nih. Oh, saya salah ya. Sorry. Karena 2 tim, kita baru 1 tim. Saya coba cari yang 1 tim ya. Saya ulang. Oh ini dia nih ya. Ya agak deketan deh. 1 tim nah ini ya. Tadi soalnya biddernya 2 tim, saya kelupaan. Franchise service 2 hari, franchise 2 hari saya pilih. Kalau biddernya 230 juga boleh, nggak apa-apa. Maksimumnya 24.000, anggaplah saya kasih 24.000 aja. Oke, kita coba tunggu ya. Dia pengumumannya di hari ke-28. Ya, 4 hari lagi. Dikit, cuma 20 detik seharinya. Ya, nah nanti kita coba lihat hasil menangnya. Ini saya setting 30 karena kan YDT-nya ini 32 kan. Berarti minimal seharusnya sudah selesai sebelum hari ke-32. Masih lama, kita coba tunggu dulu ya. Oke, ini sudah mana nih? Nah, kita udah menang ya di sini ya.
Udah menang, berarti kalau sudah menang nanti tampilannya seperti ini, 02 min day deliver. Karena tadi dia minta franchise service-nya kan 2 hari kan ya. Berarti nanti dia akan ngecek udah berapa hari totalnya sudah terpenuhi gitu ya. Karena dia butuhnya 2 hari, karena kebetulan saya settingnya di hari ke-30, seharusnya selesainya di hari ke-30 dua-duanya. Tapi kalau misalnya selesai di hari yang berbeda ya berarti anggapnya 30 31. Berarti kalau 30 berarti baru 1 hari, 31 baru 1 hari. Oke, kita coba lihat. Nah, sudah selesai. Kalau ini sudah selesai, berarti nanti statusnya akan menjadi komplit, baru kita bisa nerima uangnya. Ya, uangnya berapa ya? Uangnya sesuai dengan yang kita bidding. Kebetulan di sini saya biddingnya sama seperti dengan max bid price allow-nya, ya, atau willing to pay dari si klien kita. Ya, kurang lebih untuk business service adalah seperti ini. Apa hubungannya sama HR? Nah, tadi kalau misalkan tadi kan sebentar di service-nya itu ada 3 bagian kan ya, ada technical marketing service, franchise service, sama technical service. Berarti nanti untuk di bagian HR-nya, perhatikan untuk karyawan yang ini, marketing service, franchise service, sama technical service. Maka tadi saya bilang, apa maksudnya, si bagian ini marketing service sama franchise service dan juga technical service nggak ada hubungannya sama karyawan yang ada di bagian depan ini. Kan sekarang kan kalau karena HRD-nya sudah aktif kan setiap bagian itu kan ada ada karyawan yang harus ditentukan kan. Kalau misalnya karyawannya tidak memenuhi maka prosesnya juga akan berkurang gitu kan ya. Nah, kalau yang ini bagian yang untuk servisnya ini karyawan yang berbeda lagi. Seperti itu. Ada yang mau bertanya sampai sini? Bu, saya mau tanya. Ya? Misalkan kita udah plan a quote, katakanlah yang marketing service itu 5 hari, terus yang technical service 2 hari, katakanlah seperti itu ya Bu. Itu kan masih proses bidding gitu, jadi belum ada hasilnya. Nah, jika kita mau ngebid lagi, kita ngambil quote lagi, terus ada marketing lagi sama technical lagi. Nah, apakah di pas pemilihan harinya itu ada sebuah tanda bahwa ini udah ada dijadwalin buat? Ada, orangnya nggak bisa diklik nanti di tanggal itu. Walaupun belum ada hasil yang keluar. Iya. Oh, ya. Belum, walaupun dia belum menang. Misalkan kita coba ya. Kalau dulu sih ada ya, coba. Saya sekarang udah lama nggak lihat. Kita coba di sini deh. Misalkan yang ini, kan ada technical service nih ya. Ini 4 hari, ini 1 hari ya. Saya coba setting ini dulu. Misalkan dia butuh franchise service berapa hari itu? 4 hari ya. Itu 2, 3, 4 misalkan. Kemudian technical service 4 hari ya, sorry salah. Saja salah. Technical service 4 hari. Jadi biar gampang saya setting 1 orang dulu aja ya. Biar gampang melihatnya. Kemudian marketing service 2 hari. Oke. Saya quote. Tadi yang kita setting teknikalnya Mona Perchan ya. Dari D41 sampai 44. Oke, berarti kita lihat lagi incoming service-nya. Nah, ini technical service, kita lihat. Nah, kan 41 sampai 44. Nah, mulainya dia 45 kalau yang di sini. Jadi kan nggak apa-apa kan? Tapi kalau misalnya kita lihat yang agak di bawah deh, coba di sini. Nah, tuh mulainya 45 semua kan? Kita lihat lagi, atau mungkin saya kurang cepat. Seharusnya sih ada warnanya warna abu-abu, nggak bisa diklik biasanya. Coba jadi ini. Ada tandanya gitu ya Bu, bahwa dia... Iya, jadi dia nggak bisa dipilih. Ini soalnya harinya udah ke 45. Ya, terlalu lama tadi. Nah, karena berjalannya kan 20 detik saya setting. Coba kita pilih yang ini deh. Kan jadinya ini 49 tapi. Coba ke bawah lagi. Yang ini. Nggak bisa nih 246. Seharusnya sih akan ada blok hitamnya, nggak bisa diklik. Jadi aman aja. Jadi walaupun dia sudah kita pilih untuk pergi, karena kan belum ketahuan biddingnya kan ya. Tapi kan kita sudah merencanakan, udah scheduling kan. Seharusnya dia nggak muncul. Di situ harinya pasti akan berwarna hitam, nggak bisa kita klik di hari yang kita tugaskan si orang tersebut. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya?
Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, berarti saya stop. Sorry, sebentar, saya end demo. Stop. Oke, sebentar, saya belum kelihatan ini breakout room apa. Selamat pagi Bu, mohon maaf Ya. aku bertanya. Saya bisa izin untuk join game code-nya Bu? Ya, bentar ya. Tadi soalnya saya lagi demo. Jadi makanya belum bisa join. Bentar ya. Iya Bu, terima kasih. Yuk. Nah, saya lagi create breakout room dulu sebentar. Yang satu lagi apa ya? Oh, betul. Oke, tadi udah ini jelas ya. Yuk, silakan yang belum join. Badut berdua aja, Badut. Iya Bu. Oke. Oke lah kalau begitu. Oke, kita main sebentar aja sampai hari ke-18 saja ya. Saya setting untuk 40 detik sampai hari 18, cuma perkenalan kalian untuk si bisnis service-nya aja. Nanti akan dilanjutkan dengan latihan, setelah latihan baru nanti pengambilan nilainya ya. Nanti ketika latihan akan dibuka semuanya nih, akan udah modulnya berarti hampir, bukan modul ya, bukan hampir malah, berarti modulnya sudah semuanya terbuka ya. Kalau kemarin kan baru sampai human resource ya, sekarang sudah tambah service, berarti semua modul akan terbuka. Tapi untuk saat ini latihannya hanya sampai hari ke-18 saya setting untuk nyoba dulu bisnis service-nya ya. Oke, Ibu, ya. mau bertanya, Bu. Untuk HR-nya itu apakah aktif Bu, Ocean-nya Bu? Oh, HR-nya coba saya lihat dulu ya. Yes, di allow HR Ocean-nya. Bahan diterangin kan Ocean-nya? Iya Bu. Iya, diaktifin ya ini HR-nya ya, Ocean-nya ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tapi untuk saat ini kita nyobanya cuma baru bisnis service sama HR dulu ya. Cuma 18 hari, nanti setelah itu baru kita latihan untuk yang persiapan pengambilan nilainya. Oke, berarti sudah saya buka. Sebentar. Oke, sudah saya buka untuk breakout room-nya. Silakan dipilih. Silakan join ke breakout room-nya masing-masing. Tanggal 18 hari. 18 hari tahun 2020. Ya, silakan join yang belum join ke breakout room-nya masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Saya inisialisasi lagi.
Ya, Abi, Damai, Rizky Yasir, Syahrul, Muhammad Arfan, Benita, silakan join ke breakout room masing-masing. Mohon maaf Bu. Iya, tempat breakoutnya di mana ya Bu? Nah, emang nggak ada icon breakoutnya? Kamu pakai apa, laptop apa HP? Oh ya, udah. Ada, oke. Nah, Bu. Udah, saya mau mulai nih. Oke, saya aktifkan semuanya. Ibu Ya, ingin staffing atau normal gitu Bu? kenapa? Maksudnya having isunya itu normal atau gimana Bu di HR? HR-nya Mm. yang apa aja nih? Staffnya apa tuh namanya? Staff having isunya normal atau Definisinya, kecepatannya. iya kecepatannya? Bentar, saya lihat dulu.
Pas. Nah, setting standar ya. Tuh, saya ganti standar ya. Ya, sebentar, dokumennya. Dan terpilihnya saya kesini. Oke. Untuk having issue-nya, untuk human resource-nya saya setting standar ya, tidak fast. Ya mungkin agak nggak terlalu cepat juga, banyak yang issue. Biar kalian bisa mencoba juga. Oke, kemudian untuk nilainya, untuk matriksnya, ini kan baru latihan ya, belum pengambilan nilai, tapi biar kalian melihat, untuk scoring matriksnya nanti ada berdasarkan service, ya ini sales service maksudnya ya, kemudian ada net profit, berarti tetap harus berjualan juga, ada staff resign, diperhatikan juga, nah untuk staff turnover ratio, sama yang terakhir adalah gross profit margin, jadi tetap harus berjualan, cuma mungkin porsi penilaian besarnya itu ada di bagian bisnis service-nya ya, terutama yang berhubungan dengan human resource-nya juga nih, ya service, staff resign, sama staff turnover ratio-nya. Oke? Berarti kalau ada lagi yang mau bertanya? Ada, kita bermain 80 latihan aja, 80 hari 35 detik ya kita bermain. Kalau nggak ada, saya open all room lagi. Silakan kalau mau kembali ke breakout room-nya masing-masing. Saya initialize game-nya lagi. Ini saya lock. Silakan Abi sama Rizky Yasir ke breakout room-nya. Oke, gimana sudah bisa untuk melakukan bisnis service-nya? Ada yang mau ditanyakan? Tadi saya coba masuk ke beberapa breakout room, banyak yang diem-diem aja ya, saya kurang tahu sih. Mungkin kalian berkomunikasinya tidak lewat Zoom, mungkin kali ya. Jadi sebenarnya sih kalau game ini karena apalagi sekarang modulnya udah terbuka banyak gitu ya, mau nggak mau kan pasti akan ada kaitannya antara satu bagian dengan bagian yang lainnya, makanya harus rajin-rajin saling berkomunikasi. Kalau misalnya masing-masing main sendiri, nanti malah yang ini melakukan hal sesuatu yang mengakibatkan jadi fatal untuk di bagian yang lainnya. Jadi kalau bisa rajin-rajin aja saling berkomunikasi antara satu anggota dengan anggota yang lainnya dalam satu tim ya. Oke, untuk yang hari ini ada yang mau hari ini. Untuk yang game kali ini ada yang mau bertanya? Yang ada. Tadi coba kita saya langsung mengumumkan matriksnya aja ya. Ini masih latihan, belum pengambilan nilai. Saya ambil dari gross profit margin aja dulu ya. Kita lihat dari gross profit margin. Yang tertinggi tim Apollo diikuti dengan Prince dan juga Potter kayaknya ya untuk yang ketiga. Kemudian
Saya ambil yang staff resign dulu. Oke. Kalau dari staff resign itu terlihat yang tertinggi sebentar. Oke. Staff resign yang nilainya bagus berarti maksudnya yang resignnya lebih jarang ya. Itu tim Badut, terus diikuti dengan tim Hoshi Horange, kemudian ada Reh. Ya, itu untuk staff resignnya. Kemudian saya pilih staff turnover. Nah, ini nggak kelihatan, saya nonaktifkan dulu staff resign. Untuk staff turnover-nya berarti yang sering melakukan isu atau sering mengajukan resign gitu ya. Terus kalian konsultasi gitu ya. Itu namanya staff turnover. Itu Badut yang tertinggi. Berarti ini dia agak lebih jarang ya. Berarti staff turnover rasionya lebih kecil. Kemudian diikuti dengan Rich ya, kalau nggak salah. Terus baru si Hoshi Horange. Oke, itu sudah ada 3, staff resign, staff turnover. Berarti kita lihat dari service, ya, servisnya berarti bisnis servisnya ya. Itu yang tertinggi Prince. Ini yang lain kalah mulu ya berarti ya. Ngebiddingnya, coba dicek lagi perhitungannya ya. Ada Prince, terus diikuti dengan Rich. Ini saya kurang tahu nih, ada Hoshi Horange ini agak rata nih semuanya nih. Raur berapa? 9,2, 9,4. Oke, Hoshi Horange berarti ya. Setelah Resh itu berarti Hoshi Horange ya. Hoshi Horange, baru nih ada Raur, RPO dulu baru Raur nih agak sama untuk servisnya. Oke. Kemudian kita tambahkan di net profit. Dengan ditambahkan semuanya, yang tertinggi adalah Prince, kemudian diikuti dengan Ray, yang ketiga adalah Potter, dan seterusnya. Oke. Ini masih bagian dari latihan kita. Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, berarti kita akan Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, siapa nih mau nanya? Apal, Bu. Opal, kenapa? Tadi, Bu, saya lihat ada kasus kayak si orang ini nggak kerja gitu, Bu. Kayak misalnya bagian teknik, dia nggak kerja, Bu, selama 2 hari sampai saya di cancel, tapi semua udah kerja, tinggal dia berdua. Tinggal dia doang 2 hari belum. Tapi malah di cancel, Bu. Itu masuk pembayarannya masuk nggak sih, Bu? Yang udah dikerjain. Iya, kalau di cancel. Tapi selalu udah selesai semua gitu, Bu. Tulisannya sih Bentar. karena udah bayar udah terlalu lama nunggu. Ini tim apa nih? Tim Hoshi. Coba saya lihat ya. Jadi kamu udah menang biddingnya. Udah selesai semua. Cuma sih ada satu staff ini dia nggak kerja di hari awal 2 hari gitu sampai di notif di paling bawah sih, Bu, di siapa tadi? Ini biasanya dia List siapa gitu. Yang mana nih? Ini. Di paling bawah, Bu. Paling bawah. Awal-awal sih list siapa gitu. Sampai ada cancel tulisannya kok, Bu. Mana how too long. Oh, berarti coba ini bisa difilter nggak? Yang cancel ya? Iya, cancel. Nah, iya. Bawa. Elis itu yang Elis. Ini atas tadi, Bu, Elis. Yang mana? Pokoknya namanya Elis. Ini? Ya, Elis. Itu dia cancel. Jadi dia 2 hari itu nggak kerja. Nah, dia ketika dia nggak kerja, kemungkinan di bagian HR-nya itu dia lagi di konseling nggak? Atau dia punya isu? Nah, tadi pas dicek sih nggak ada, Bu. Kayaknya kita bingung. Dia nggak kenapa-napa, tapi dia nggak mau kerja. Dia nggak mau kerja. Kita bingung nih harus kita rubah lagi atau gimana? Kayaknya ya udah jadi akhirnya di cancel karena kalau udah selesai semua. Yang cancel kalian atau cancel otomatis? Nah, bukan yang ini, bukannya yang bawah dah. Nah, ya itu cancelnya karena terlalu lama dari si bayarnya terlalu lama nunggu karena nggak kerja nggak selesai. Bukan, ini kan karena Bitfile tuh yang bawah itu di cancel oleh si itunya. Banyak buat sih. Paling bawah kok di awal-awal. Awal-awal. Iya, awal-awal. Hari keberapa? Hari keberapa ya?
Saya lupa lagi, Bu. Ini udah paling bawah nih. Nih ya di sini. Tapi ini not enough bidder. Not enough bidder. Ini bidder. Suara saya kedengeran kah? Ya, udah Bu, sekarang kedengeran. Oh, ya, yang mana nih Novel? Yang bawah, Bu. Pokoknya tulisannya Ini. bukan, Bu, ini kan di cancel oleh Bitfile. Kalau yang tadi si Biasanya apa? bayarnya terlalu lama nunggu. Oh. Cancelnya dia paling bawah kok, Bu. Si awal-awal yang tadi. Ini udah awal-awal tadi tuh. Tadi udah ketemu pas Ibu tadi. Oh, udah. Mana yang mana? Oh, Bu. Nah, ini nih, Op. Tuh, Bu. Nih bayar waited too long. Iya. Oh, sebentar. Ini juga tuh, ada 2 lagi tuh, Minazol tuh yang bawahnya. 8 hari. Banyak yang kayak gitu, Bu. 4, 5, 6, 7. Oh, nih sih. Nah, mungkin bisa aja si Well Markusnya ini ketika di hari ke-23 dia lagi bermasalah. Nah, tadi tapi nggak ada permasalahan, Bu. Dia di Kan kita nggak tahu di sini dia. Takutnya ketika dia bid threshold-nya di hari kedua-dua, ketika pengumuman, pasti kan hari kedua-tiganya dia langsung bekerja kan. Ya. Nah, di hari kedua-tiga itu dia ini nggak bermasalah nggak di hari kedua-tiganya loh ya. Takutnya kan kamu ngeceknya setelah di hari kedua-tiga tuh, melihatnya si Well Markusnya aktif-aktif aja gitu. Kayak yang ini juga nih, Bu, yang Minazol yang bawahnya tuh. Dia 2 hari awal tuh nggak kerja, tapi setelahnya baru kerja. Nih. Iya. Nah, ini juga bingung. Nah, ini kamu settingnya berapa hari sih? Marketing service 8 hari itu, 2, 3, 4, 5, 6. Nah iya, takutnya si Minazol ini pas hari ke-22 sama 23 ada bermasalah nggak dia? Itu dia biasanya kalau untuk bayar waited too long itu dia nunggu 14 hari ketika kamu mulai bekerja ketika sudah dari bid result-nya. Nah ini setelah 14 hari kamu nggak ada kabar, itu biasanya langsung di cancel otomatis. Nah, itu perbaikinya gimana, Bu? Ya berarti harus ya udah. Berarti kamu harus memastikan si ininya jangan sampai dia ada bermasalah di sini. Ini kan aktif, ini kan status pada saat current sekarang kan, di hari sekarang. Iya. Tapi kita nggak tahu nih, ketika di hari-hari itu tuh yang disebutkan ini nih, 22, 23, 24, 25, dan seterusnya, dia statusnya apa? Gitu. Berarti udah nggak bisa, Bu. Maksudnya kayak, ya udah berarti karena 2 hari awal ini ya udah, mau nggak mau udah terima alasan ya. Iya, karena kan dapat duitnya itu kalau dia udah selesai ini kan, selesai kegiatan, baru terima duit. Maka coba diperhatikan lagi, makanya antara HR sama siapa namanya, sama servisnya harus diperhatikan nih, orang-orangnya jangan sampai dia ada bermasalah, apalagi pas di hari dia seharusnya dia bekerja. Ya kan, takutnya ketika dia bekerja, kamu konseling ya dia nggak bisa pergi kerja, itu maksudnya. Ya Noval ya. Baik Ibu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, nah tadi saya sempat keluar soalnya. Oh, berarti masih aman. Oke, berarti kalau tidak ada, kita akan ngambil penilaian karena waktunya sekarang sudah jam 11.16. Berarti saya samain aja seperti tadi latihan ya. 80 hari, 40 detik, kurang lebih 47 menit sih kita bermain. Oke, ini saya kembalikan, initialize. Penilaiannya sama, harinya juga sama ya, 80 hari, 35 detik ya. Tadi 80 hari, 40 detik ya kita ya. Kita samakan aja untuk pengambilan nilainya. Sebentar. Saya open Allroom. Silakan kalau mau join.
Nanti Nova kalau ada masalah di kontak saya aja, nggak apa-apa, ntar saya coba gabung ke breakout room kelompok kamu ya, Nova ya. Nova udah balik. Oke. Saya ini aja. Nah, Nova. Sudah berakhir game kita untuk hari ini sebagai game penilaian. Kita coba lihat untuk penilaiannya sesuai kan. Kita langsung lihat aja ya. Kita lihat yang pertama. Oke, gross profit margin di sini Ibu suaranya kecil. Oke, ngeran ya? Ya, Bu. Oke, untuk gross profit margin dari tim penilaian kita, yang pertama ada Apollo, diikuti dengan Potter, kemudian Rish, kemudian Badut, ya, bisa dilihat ya untuk gross profit marginnya. Kita berlanjut, saya tambahkan staff turnover nih, siapa yang sering keluar resign staffnya nih. Nah, untuk staff turnover yang lebih sedikit yang sering resign itu dari kelompok Rish, ya, mungkin lebih sedikit jumlah resign-nya, diikuti dengan Hoshi Horanghe, kemudian diikuti oleh Potter. Nah, untuk keseluruhan saat ini masih dipimpin oleh Rish, diikuti dengan Potter, kemudian Badut, ya, terus baru ada Hoshi Horanghe. Kita lihat lagi untuk staff resign-nya, ya. Kita tambahkan untuk staff resign di sini yang tertinggi untuk staff resign itu berarti kalau dia makin sedikit yang resign ya, itu bahkan nilainya makin tinggi. Di sini ada Rish untuk staff resign-nya, diikuti dengan Hoshi Horanghe, kemudian ada Potter. Nah, untuk poinnya yang tertinggi masih Rish, yang kedua Potter, yang ketiga Hoshi Horanghe. Kita tambahkan berarti dari servis ya, nih yang bermain servis kita lihat. Nah, setelah servis ditambahkan, yang tertinggi servisnya yang bermain adalah si Prince, kemudian diikuti dengan Hoshi Horanghe, kemudian ada Meow sama Rish ya. Tapi poin keseluruhannya masih Rish yang pertama, nah ini berubah nih, yang kedua jadi Hoshi Horanghe, Potter jadi yang ketiganya. Ini kalau yang di atas Rauro ya, masih jauh. Oke. Terakhir kita tambahkan dengan net profit di sini. Nah, setelah ada net profit untuk keuntungannya, ternyata langsung
Yang terbesar adalah Prince, diikuti dengan diikuti dengan Ref, kemudian Hoshi Horanghe, kemudian selanjutnya ada Potter dan seterusnya. Oke, berarti untuk hari ini sudah selesai. Ada yang mau bertanya sampai sini? Ibu, mau tanya. Ya, mau tanya siapa? Rizka di tim Apollo. Tim Apollo, kenapa? Kan saya lihat ya perkembangan net profit saya tuh di tim Apollo tuh nggak naik-naik gitu Bu, kayak nggak kayak biasanya. Tapi saya lihat stoknya itu di retail selalu cepat habisnya gitu loh Bu, sering banget. Itu kenapa ya Bu? Kok net profitnya nggak nambah-nambah? Kalau net profit nggak nambah-nambah itu berarti margin antara keuntungannya yang kamu jual sama harga average cost-nya, COGS-nya besar apa kecil? Itu, atau bisa juga keduanya, kamu main B2B, harganya terlalu rendah nggak ngambilnya? Itu teman saya satu lagi B2B yang main. Oh gitu, kenapa? Iya, jadi belum lihat sih B2B-nya terlalu rendah atau enggak. Nah, bisa juga gini, bisa aja kamu jualannya sedikit, tapi kamu operating expense-nya juga banyak. Itu juga mempengaruhi net profit juga. Iya. Misalnya kamu punya toko banyak banget, tapi jualannya tidak sebesar kamu bayar sewa. Apalagi kalau misalnya kamu sering retail stock out ya. Iya. Nah, itu mempengaruhi juga tuh. Seperti itu. Soalnya kok stoknya selalu habis, kita selalu ngisi terus, tapi nggak bertambah-tambah gitu Bu, nggak secepat kayak seperti biasa-biasanya. Oh, untuk net profitnya? Iya. Tapi selalu jualan setiap hari nggak? Apa pernah sering retail stock out? Setiap hari, selalu ngisi. Jadi nggak pernah kosong? Iya, kosong tuh paling cuma pernah sih berapa hari ya, sehari doang sih pernah waktu itu. Coba kita lihat ya. Kalau ini kan servisnya. Kalau net profit, sebenarnya sih kalau net profit itu ya, kalau net profit itu lebih banyaknya dapat keuntungan net profit itu justru dari retail. Karena kalau untuk B2B itu hanya dapat uang banyak, karena kalau B2B itu kan kita biasanya memberikan harga paling serendah-rendahnya ya, yang mendekati dengan average cost kita kan. Biasanya kalau B2B kan gitu kan, asal jangan di bawah average cost. Nah, coba kita lihat dulu ya. Nah, kamu B2B-nya itu ini enggak, coba saya lihat ya, sales. Kita lihat sales e-commerce boleh, proses B2B-nya juga boleh. Oke. Nah, filter hari ke-1 sampai Apollo ya? Iya Bu. Kita coba lihat B2B-nya dulu ya. Ini, sorry, ini turnover rasio, e-commerce-nya nggak main ya, sedikit doang nih. Dari hari ke, kita lihat wholesales-nya, tapi ini dia main terus, tapi kita berarti melihatnya di grafiknya itu yang wholesales B2B. Jangan yang akumulatif gitu, coba ya. Ya, tapi nggak pernah di bawah itu ya. Nah, ini kita kurang tahu nih. Ini apakah kamu mendapatkannya di bawah harga jual kamu, harga average cost, itu waktu membelinya, atau enggak, gitu. Coba kita lihat retailnya lagi. Atau mungkin harganya terlalu rendah enggak dibandingin sama average cost-nya? Yang megang retail siapa? Yang megang retail? Kamu? Iya, tapi nggak selalu saya sih, ada beberapa teman saya juga. Apa tadi, tim? Apollo. Apollo ya? Karena bisa ada banyak sih kenapa net profit nggak maju, yaitu yang saya tahu biasanya di retailnya tuh. Mungkin harganya itu kamu beli barangnya produksi atau finish good? Finish good juga iya. Kenapa? Yang finish good juga iya.
Enggak, maksudnya untuk mengisi ke retail itu kamu dari finished good atau dari produksi. Karena kalau misalnya kamu belinya finished good, saat kemudian yang lainnya dia dari produksi, berarti kan harga average cost-nya ini pasti akan lebih rendah lagi dari ini nih. Gitu biasanya. Jadi walaupun kamu berjualan, tapi keuntungan kamu nggak begitu besar karena kamu beli finished good kan? Iya. Keuntungannya, karena pasti kalau kamu bandingin antara kamu produksi dengan beli finished good, itu pasti keuntungannya lebih besar dari kamu produksi. Nah, jadi kalau net profit itu, ya mungkin coba dimajukan lagi untuk yang retailnya ya, karena kalau net profit itu biasanya melihatnya dari retail. Sebagian besarnya ya, karena berjualannya kan retail itu setiap hari kan. Kalau B2B itu kan nggak setiap hari kamu dapat B2B kan. Iya. Karena kalau B2B itu biasanya untuk dapetin duit banyak, nah itu boleh pakai B2B. Gitu aja sih. Oh ya, sama satu lagi saya kelupaan waktu itu karena saya udah lama nggak ketemu. Yang Apollo itu kemarin, yang waktu kamu bilang kamu ngirim barang nggak nyampe-nyampe, itu ternyata ada temennya yang ngetutup tokonya itu. Oh, tutup toko. Kayaknya teman satunya lagi kan, saya nggak tahu nih, kalian kan bermain bareng-bareng kan. Jadi ketika kamu sudah buka, ternyata yang satunya lagi langsung ditutup tokonya. Makanya barangnya nggak nyampe-nyampe. Walaupun tokonya udah ada di situ, tapi dia ditutup, maksudnya tidak berjualan lah, anggaplah, tapi kan tetap ada tokonya kan. Iya. Seperti itu ya. Nah, untuk net profit ini coba deh dicek lagi ketika kamu ngasih B2B, harganya apakah harganya harganya apakah di bawah average cost atau enggak ketika memberikan harga. Takutnya kan asik-asik main B2B, main kasih rendah-rendah gitu kan biar dapat B2B-nya. Padahal ternyata kamu ngasih harganya yang di bawah dari average cost. Nah, itu bisa mempengaruhi net profit juga. Karena kan net profitnya berarti nggak banyak kan, tapi kamu ngirimnya banyak. Pasti akan rugi lebih banyak. Gitu. Kalau yang mau steady itu sebenarnya dari bagian retailnya kalau untuk dapat net profit. Seperti itu tim Apollo. Baik, Bu, makasih ya, Bu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, siapa yang mau nanya? Ya, siapa tuh tadi? Ya. Ya, udah siapa dulu deh. Oh, ini saya dulu deh. Ini Bu, mungkin takutnya saya lupa. Kalau kita mecat orang itu kena ke apa namanya? Staff turnover ratio nggak, Bu? Kalau mecat orang, memecat berarti? Iya, mecat. Ya, bisa ngaruh itu. Oh, ngaruh. Kecuali kalau kamu pindahin ke bagian lain, itu kan tidak memecat namanya. Oke. Soalnya kan tadi tuh di Prince, kenapa saya pecat? Karena dia selalu minta konseling terus, dan ketika saya analisa di bagian Ocean-nya itu rendah banget, nggak mencapai Ocean-nya gitu kan. Makanya saya pecat, baru saya ngerekrut baru gitu loh. Ya itu mempengaruhi itu karena kan pentingnya dia keluar sendiri kan, ya maksudnya kamu yang pecat kan, intinya yang penting dia keluar, itu mempengaruhi staff turnover ratio. Mau dia ngundurin diri sendiri, resign sendiri, keluar sendiri, atau kamu yang pecat gitu. Kecuali ditransfer ya? Iya, kalau mau ditransfer ke bagian yang dia memang cocok. Cuman kalau ditransfer, berarti kan kamu ada kena biaya transfer plus sama kena biaya harus melatih dia kan, karena kompetensinya mungkin nggak sesuai dengan kompetensi yang dia miliki. Gitu ya, tapi coba dipikirkan aja mungkin dalam jangka panjangnya gitu kan. Kalau buru-buru kamu sesuaikan kan seharusnya mungkin dia akan lebih bisa kan. Iya, tadi saya ada berapa kali mecat tuh. Mecat, makanya turnovernya agak tinggi ya. Terus sama ada yang resign sih 5 karena 5 atau 6 gitu. Karena tadi di Prince kan kenceng banget di servisnya. Makanya di bagian teknikal lah sama marketing service tuh ada yang keluar. Suruh kerja terus dia. Iya, padahal udah standar loh ya, staff issue resign-nya kan udah standar, nggak saya ubah lagi. Iya, betul. Standar aja udah susah ya, apalagi yang pas ya. Oke, ada lagi tadi yang mau bertanya? Bu, untuk gross profit margin Bu, itu didapatnya dari mana ya Bu? Nah, kemarin saya ngobrol sama Lukman kalau nggak salah. Gross profit margin itu, sebentar ya. Tadi sama siapa sih Lukman? Iya, sama saya Bu. Iya. Seingat saya tuh dari B2B sih. Iya, kalau sebenarnya kalau gross profit margin kan dari keseluruhannya. Iya. Bentar ya.
Siapa ya? Ini dia. Mana ya? Jadi itu, oh ya, karena mungkin harga margin B2B-nya terlalu kecil ya. Jadi kalau itu kan saya pernah bilang dari operating expense ya, tapi ternyata tuh enggak. Jadi kalau gross profit margin itu ketika kalian menentukan harga, entah itu nanti harga dari retail atau dari harga B2B, nah itu kan pasti ada selisihnya tuh antara average cost kalian sama harga yang kalian berikan. Nah itu dinamakan dengan gross profit margin-nya. Jadi siapa yang nanya tuh? Saya, Bu. Entah, kan satu kelompok sama itu bukan? Iya, Bu. Ya, tadi rendah banget, paling rendah gross profit margin-nya, Bu. Iya, Jadinya, karena kamu mungkin ngasih harganya ketika main B2B kan pasti yang penting dapat kan? Pasti Iya, asik, betul. pasti maunya begitu. Gimana caranya biar dapat? Tapi kamu harganya terlalu rendah mendekati dengan average cost. Jadi antara average cost sama harga yang kamu berikan itu tidak terlalu jauh, terlalu kecil. Jadi makanya kamu keuntungannya nggak banyak. Apalagi ditambah kalau misalnya kamu memenuhi B2B-nya itu dengan membeli finish good. Nah udah tambah kecil lagi itu. Karena Iya, finish betul, good Bu. akan lebih Kita mahal. Oh. nggak produksi tadi soalnya. Nah, kalau mau memang untuk menangani itu lebih baik diproduksi. Mungkin akan agak lebih besar lagi untuk gross profit margin-nya. Gitu. Oke? oke, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, karena e-learning-nya lagi error, jadi saya nggak bisa, bukan error sih, e-learning-nya lagi maintenance, jadi saya akan foto dari Zoom aja ya. Bisakah diaktifkan kameranya buat saya foto? Tolong kalau bisa diaktifkan kameranya untuk saya foto. Oke, saya tunggu. Jadi nanti aksennya akan saya ambil dari screenshot-nya. Oke, saya tunggu, saya hitung sampai 20 ya. 1, 2, 3, saya minta kompet, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10 aja deh ya. Oke, ini ada 2 halaman, jadi ntar saya ya. Oke, sebentar, saya capture halaman yang pertama. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Belum ya, halaman pertama. Sebentar, mau halaman kedua dulu. Oke. Berikutnya halaman kedua. Tuh, 2, 3. Oke, selesai. Terima kasih. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, berarti hari ini kita sudahi terlebih dahulu. Ketemu lagi di hari Rabu. Saya lupa antara Pak Kris atau Bu Ratna itu akan membahas tentang, bentar saya lihat dulu ya. Berarti sebenarnya untuk modul keseluruhannya kita sudah ya. Kalian sudah dapat semua, berarti silakan kalian berdiskusi, udah bisa mulai bagi-bagi, ini tugasnya apa, ini tugasnya apa. Karena sudah semua modul terbuka, berarti yang berikutnya adalah, nah ini ada tentang accrual accounting nanti. Ya, nanti bisa, saya kurang tahu antara Pak Kris atau Bu Ratna, kita ketemu lagi di hari Rabu. Ya, jamnya sama, jam 9, kalau memang belum ada perubahan. Oke, berarti hari ini saya tutup. Terima kasih sudah mau hadir. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam, makasih Bu. Terima Ya, kasih, Bu. sama-sama. Terima kasih Bu. Terima Ya. kasih, Bu.